Assalamualaikum Oke. Pak Hendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hendi nih? Pak Hendi hari ini Alhamdulillah, kabarnya gimana? alhamdulillah baik, Pak Dan. Bagaimana sebaliknya, Pak Dani kabarnya hari ini? Alhamdulillah walaupun cuaca agak mendung karena habis hujan tapi tidak semendung hati saya nih. Hari Iya, ini bahagia sekali karena iya, kawan saya lama iya, mau menghubungi saya katanya hari ini walaupun dengan hati bertanya-tanya ada apa dan bagaimana, ini luar biasa sekali. Kita udah lama berkomunikasi. Hari ini Pak Hendi menyempatkan waktu nelpon saya walaupun saya deg-degan nih. Ada apa nih? Aduh, Allah Akbar, subhanallah sekali nih. Luar biasa Pak iya, Hendi. Ada apa iya, Pak Hendi? iya, Pak Dan. Ini biasalah namanya dalam proses menjalankan tugas, Mhm. kewajiban, selalu ada apa ya, titik-titik di mana pikiran dan hati itu berkecamuk gitu. Jadi intinya ya pingin inilah, pingin mencari ide, gagasan gitu terkait dengan tupoksi gitu. Cari ide gagasan terkait tupoksi, nggak salah nelpon. Enggak, enggak Nggak, lah, saya enggak lah. bagus sekali nih Pak Hen. Aduh, kiranya terkait tupoksi atau kerja Pak Hendi atau bagaimana ini? Ada masalah apa nih sebenarnya? Mau bercerita nih sepertinya nih. Iya, sebenarnya saya mau bercerita tentang apa ya, suatu kegiatan yang sudah dijalankan di sekolah Mhm. gitu ya. Jalankan di sekolah ya terkait dengan kita punya program nih Pak Dan. Betul? Ya, kita punya program yang sudah berjalan, sebenarnya sudah berjalan di semester ini gitu. Iya, 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 iya. Seperti apa tuh programnya Pak Hendi? Jadi eh, programnya sebenarnya kita punya nama gitu, namanya yang Jumat Berkah dan Resik itu nama programnya. Iya, Jumat Berkah dan Resik ya. Iya, jadi Ada. iya nih, jadi setelah flashback gitu ya, kegiatan sudah berlalu dan berjalan gitu ya dalam hampir satu semester berarti ya. Mhm. Tapi ada apa ya? Ada sesuatu gitu yang mengganjal di kepikiran gitu. Kok kegiatan ini kayak semacam gimana gitu ya? Ada sedikit belum puas gitu di perasaan dan pikiran saya tuh gitu Pak Dan. Oh, kalau kalau saya apa ya, guessing atau menerka terkait permasalahan mungkin ya ini ya, Iya. ada mungkin sepertinya ada kendala atau masalah yang sedang dihadapi terkait kegiatan ini ya, kalau boleh saya menerka nih. Iya benar Pak Dan, benar. Jadi contoh misal kegiatan ini kan eh, yang saya harapkan itu oh intensitas bukan intensitas ya, intensitas terus motivasi dari semua peserta didik itu kelihatan gitu untuk mengikuti kegiatan Jumat Berkah dan Resik ini gitu. Termasuk juga bukan hanya peserta didiknya gitu, tapi hadirnya eh, guru gitu, wali kelas gitu untuk mendukung kegiatan ini gitu Pak Padan itu sebenarnya. Oh, kalau saya boleh menyimpulkan sepertinya eh, ada beberapa masalah nih. Satu, Iya, mm, motivasi siswa dalam keikutsertaan ya, peranan siswa dalam iya, iya, keikutsertaan dalam kegiatan yang Pak Hendi rencanakan. Yang kedua, peran serta guru dalam mendukung dan mengikuti kegiatan ini, sepertinya seperti itu ya Pak Hendi ya. iya, iya. Ya jadi kurang kurang gimana gitu ya motivasi dari peserta didik termasuk dari guru tersebut gitu. Padahal ya Pak Dan eh, kegiatan apa kegiatan Jumat Berkah dan Resik ini sebenarnya
sudah dimasukkan gitu ya, karena kebetulan saya sebagai kurikulum juga gitu, sudah dimasukkan di jadwal pelajaran gitu, meskipun ini bukan kegiatan KBM, tapi jadwal yang semua warga sekolah itu mengikutinya gitu. Ini kalau boleh saya tahu dilakukannya per hari Jumat berarti ya? Per Iya, hari seminggu sekali, betul, tiap hari per hari Jumat, sebelum kegiatan sebelum belajar mengajar. iya betul, jadi sebelum kegiatan KBM berlangsung, kita awal kegiatan KBM itu kita lakukan dulu kegiatan ini gitu, tiap hari Eh, Jumat. Kalau boleh saya tahu nih, yang Mhm, melandasi Pak Hendy mengangkat atau memprogramkan kegiatan Jumat berkah dan bersih ini, mhm. motivasinya apa tuh? Motivasinya, kalau boleh tahu saya nih. Oh, iya ya, sebenarnya motivasinya sebenarnya, untuk, meningkatkan karakter ya, meningkatkan karakter peserta didik, termasuk juga di kurikulum sekarang ya, bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila gitu. Makanya Hmm. dalam kegiatan Jum'ah Berkah dan Resik ini sebenarnya ke sana arahnya, bagaimana menanamkan jiwa berketuhanan, kemandirian mereka gitu. Itu sebenarnya sangat positif sekali gitu. Kalau gini Pak Hendy, kalau saya ini itu termasuk pembiasaan positif mungkin ya di dalamnya ya. Iya, betul. Terus gini, kalau Pak Hendy bisa ngasih gambaran nih. Jadi Mm-mm. program ini berjalan dengan lancar itu menurut Pak Hendy seperti apa sih? Ya, ya, menurut saya kan kegiatan ini berjalan lancar ketika gitu kan bisa terlihat gitu dengan antusiasme siswa, gitu, kelihatan lah motivasinya mengikuti, termasuk juga dari guru-guru ya, ya Mhm. minimal ada wali kelas gitu kan, ikut serta hadir gitu, termasuk juga mungkin, kepala program, eee, ikut juga dia dalam kegiatan ini. Itu Yang Pak Hendy harapkan tuh begitu ya. Jadi yang saya peran harapkan. aktif mungkin dari semua komponen yang ada di sekolah, baik guru, siswa, Mhm, atau mhm. tenaga lainnya yang ada di sekolah untuk Iya, mendukung acara iya, kegiatan ini ya, iya, iya. gitu. Seperti itu. Terus potensi apa nih sebetulnya yang dimiliki baik itu mungkin kan merencanakan program itu kan kita tuh apa biasanya melihat potensi-potensi yang kita miliki baik Iya, sarana, betul, prasarana betul. dan Mhm, lain sebagainya nih mhm, untuk meningkatkan motivasi gitu. mhm. Eee, iya kan, sebenarnya, eee sarana emang kita, berjalan dengan ya sarana yang ada. Kadang-kadang kan kegiatan itu dilakukan kadang-kadang kalau musim penghujan ya kita di dalam ruangan gitu ya. Kalaupun Mhm. cuacanya itu cerah, kita lakukan bersama-sama di lapangan gitu. Termasuk juga, sebenarnya kegiatannya berbagai macam di dalamnya gitu, bukan satu item kegiatan gitu Pak, dan Oh iya seperti itu ya. Jadi iya, eh Pak Endi nih, ini mhm, saya sangat tertarik sekali. mhm, Terus misalkan nih, misalkan eh, kegiatan ini tentunya berdampak positif ya ke anak ya. iya, iya, Misalkan untuk meningkatkan motivasi, susunan acaranya tuh kalau boleh iya, tahu iya, saya. iya. Iya, susunan acaranya kan, pertama anak itu, melakukan baca Quran ya, karena Mhm. mayoritas di kita itu emang siswanya itu beragama Islam semua, kita membaca Quran Yasinan ya, bareng-bareng Betul, gitu, betul. sama-sama gitu. Kecuali ada yang punya halangan itu hanya mendengarkan gitu. Nah setelah itu kita melakukan sholat duha bersama-sama gitu. Nah setelah itu ada ceramah.
gitu tampilan dari anak ke depan gitu. Emang itu bergilir ya tiap pekannya, tiap minggunya bergilir gitu. Termasuk juga sebenarnya ada latihan untuk infak sedekah itu berkeliling kayak gitu. Jadi anak-anak ya untuk melatih jiwa sosial sebenarnya gitu. Pernah ini enggak Pak Endi misalkan menambahkan atau membuahkan kegiatan yang berbau seni, bisa nggak itu misalkan untuk meningkatkan motivasi hadir dan lain sebagainya? Nah itu sebenarnya yang terpikir juga sebenarnya oleh saya gitu ya. Sebenarnya salah satu apa ya, untuk karena kan ini anak muda milenial ya Pak Dan ya, beda Iya dengan yang betul, mungkin betul. yang kayak yang sudah tua. Jadi anak-anak kadang-kadang seni itu mereka menjadi salah satu faktor apa ya, jadi tertarik. Makanya itu, oh iya ya saya kenapa nggak misalkan hadirkan anak gitu ada seni Islami gitu ya, ada rebana. Sebenarnya kan alatnya sebenarnya ada gitu, termasuk juga ada eskul rohis di dalamnya gitu. Nah itu misalnya bisa deh gitu, itu menjadi salah satu parameter untuk semakin apa ya, semakin daya tariknya itu semakin muncul gitu Iya, dalam kegiatan itu. iya. Nah, kalau saya lihat nih, Pak Hendy udah bisa menemukan salah satu solusi tuh untuk apa? Iya, Untuk mhm. meningkatkan kehadiran. Ini Mhm. untuk gurunya mungkin ada rencana seperti apa tah untuk apa Oh meningkatkan iya, mhm, peranan mhm, dari mhm, guru-gurunya untuk hadir mhm. dan itu. Makanya saya berpikir gini ya, karena ini kan melibatkan siswa, guru. Makanya saya berencana untuk berkolaborasi lagi gitu, sharing kembali menajamkan ya dengan wakak kesiswaan, termasuk kita akan memperdalam gitu untuk memperkuat agenda kegiatan ini bersama kepala sekolah gitu. Jadi sama-sama kita ini lagi dengan para guru-guru, termasuk tadi ya untuk para siswa itu seni ya. Mhm. Sebenarnya bukan seni, saya kadang-kadang, oh ini bisa masukan juga ya. Mungkin anak agak sedikit gimana, ada warna tersendiri kita menghadirkan narasumber gitu atau ustadz atau ustazah dari luar gitu. Iya, Misalkan iya, bisa iya. sebulan sekali gitu. Gitu Itu mungkin. bisa meningkatkan motivasi lain mungkin ya, lain ya, kalau ada yang dari Iya, luar. iya, iya. Itu kan jadi anak itu kan jadi wajar sekali, manusiawi sekali kok yang dilihatnya ini terus, ini terus. Tapi kalau ada kita hadirkan dari luar gitu. Nah, itu termasuk hal yang kita mau perkuat dan termasuk bagian dari apa yang akan kita koordinasikan, memperkuat kegiatan ini bersama teman dari wakak kesiswaan, termasuk dengan pimpinan sekolah kita, kepala sekolah di sini. Gitu. Jadi rencana yang terdekat nih, gitu rencana Pak Hendy nih yang terdekat ke depannya untuk apa lebih meningkatkan peran serta semuanya ini Iya, baik iya. siswa dan murid itu kira-kira tuh yang paling yang konkretnya apa tuh langkahnya yang akan dibuat? Langkah konkret karena kita emang di kegiatan sekarang ini kita agenda sebentar lagi kita mau open ujian akhir semester ya, termasuk mau ada rapat juga dengan kepala, termasuk refleksi ya. Refleksi Mhm. kegiatan ini kita akan disampaikan kepada kepala sekolah ya untuk Mhm. memperkuat, memperinikan supaya kepada guru-guru itu lebih apa ya, memahami lah ini kita kegiatan bareng gitu. Mungkin itu akan disampaikan ke kepala sekolah gitu melalui rapat guru gitu Pak Dan. Dalam itu konteksnya dalam bentuk apa? Penjadwalan hadir atau ada surat tugas? Ini karena saya melihat ini ada kekurang optimalan gitu Pak Endi. Mhm, mhm. Seperti apa tuh kira-kira bentuknya? Ya bentuknya kita pertama melakukan koordinasi dulu ya antara misalkan kesiswaan kita dengan kepala sekolah, tapi untuk
selanjutnya agar semua bisa berkolaborasi itu bentuknya kita melakukan suatu kayak semacam rapat gitu. Nah, di dalamnya ya agenda kegiatan ini sebenarnya rapatnya kan rapat umum juga tuh. Sekaligus kita mau menghadapi agenda ujian. Nah, masukan di sini termasuk mungkin penerapannya bisa nanti karena bentar lagi nih berakhir nih semester ini bisa ketika nanti semester awal semester 2 itu lebih matang gitu, lebih. Nah, ini kita lakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi ukuran nih, kalau Pak Hendy punya ukuran keberhasilannya dan tercapainya program-program Pak Hendy itu kira-kira seperti apa tuh? Ya kayaknya Ini kalau sukses gitu. Ini ya, sukses gitu. ya kalau kita pakai skala ya Pak Dan ya, kalau kita pakai skala gitu, skala Betul. dari 10 sampai 100 di dalam progres kegiatan ini saya rasa ini masih 70% lah ya, masih perlu kita peningkatan lagi gitu. Dengan strategi yang seperti Pak Hendy gambarkan tadi ya. Ya harapannya dengan kita memasukkan tadi kegiatan atau rencana baru, mudah-mudahan ini akan meningkat nanti di semester berikutnya gitu. Kalau saya ini siapa nih? Kalau ada orang atau rekan sejawat yang bisa diajak kerjasama, ini punya rekanan nggak yang bisa bergerak bareng gitu seperti itu? Ya sebenarnya kalau rekan itu kan sekarang masih tatarannya kita koordinasi itu hanya tataran kesiswaan gitu. Sebenarnya nanti kita sebenarnya bukan hanya wakaf kesiswaan gitu, tapi dengan sarananya juga, dengan hubin gitu kan, dengan termasuk ya yang memegang anggaran ya bendahara gitu. Nah, ini akan kita nanti semakin memperdalam gitu, memperkuat tentang agenda kegiatan ini. Aduh, saya jadi dapat sesuatu yang baru sepertinya ini. Bahkan saya terpikirkan bahwa dapat ilmu baru nih Pak Hendy, luar biasa. Wah, enggak lah. Nah, saya makanya dengan seperti ini saya jadi ada apa ya? Satu gambaran Gimana gitu. nih setelah bercerita perasaannya nih? Ya makanya saya jadi tadinya kita seperti apa, ini lebih ke seperti ini loh langkah yang harus saya lakukan gitu. Lebih plong lah. Dan bagi saya justru saya yang mendapatkan sesuatu yang baru sepertinya Pak Hendy, dan saya termotivasi untuk melakukan atau punya program serupa nih di sekolah yang saya tugas Pak Hendy. Luar biasa sekali Pak Hendy. Iya. Luar biasa sekali, dan saya jadi penasaran nih apa yang akan terjadi nih setelah kita ngobrol Pak Hendy nantinya nih. Ya harapannya ini ya terima kasih banyak nih ya Pak Dan ya. Ya harapannya Sama-sama. ya saya nggak, mudah-mudahan ya setelah nanti saya bisa berkomunikasi lagi dengan Pak Dani gitu ya. Iya betul. Sama-sama Pak Hendy. Aduh, bukan jadi ini yang bercerita masalah, akhirnya saya diberikan sesuatu yang baru sama Pak Hendy. Jadi Pak Hendy, nanti kita ngobrol lagi ya. Aduh, kapan-kapan nih. Terima kasih banyak nih Pak Dan ya. Maaf ganggu. Jadi penasaran, pengen tahu perkembangan kedepannya seperti apa, dan ini nanti Pak Hendy ke saya ceritanya yang luar biasa nih, biar saya bisa mengadopsi kegiatan ini nih, Pak Hendy ya. Ya pastilah, pasti Pak Dan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, dan saya mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya nih. Saya udah minta. Enggak Pak Hendy, kebetulan ini kan udah sore, saya udah mau pulang, teringat Pak Hendy mau hubungin saya nih. Aduh, alhamdulillah sekali ya kita bisa bersilaturahmi Pak Hendy. Siap. Terima kasih banyak Pak Dan ya, maaf ganggu ya. Sama-sama Pak Hendy, jangan lupa nanti kabaran nih kalau progresnya sudah positif ya. Siap Pak Dan. Oke. Yo, sama-sama Pak Hendy, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hampir saya close. Iya loh Pak.
Hampir saya close. Di atas kulkas. Jadi bergantian ya bagian saya ya. Siap. Fendi 20 menit kurang sedikit lah. Ya. Nanti saya yang off cam dulu ya Fendi ya. Siap. Bisa dimulai nih. Oke. Mau opening dulu nggak? Apa langsung? Kita langsung aja, Pak Dan. Oke. Oke, masuk misalkan. Oke, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fendi. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Fendi. Aduh, itu badan mah lagi sehat. Biasa ada yang nggak sehat, dompet. Nah, itu mah. Fendi, ya. ganggu nah nih. Aduh, saya udah WA tadi sebetulnya. Iya, kata saya tadi ini ada apa gitu, nggak ini Pak Dani gitu. Saya kaget nih, ini ada apa nih? Tumben-tumbennya nih, aduh, udah lama kita nih sebenarnya nggak ada komunikasi gitu. Fendi, aduh, alhamdulillah nih hari ini Fendi bisa nyempetin angkat telepon dari saya nih. Gimana kabarnya Pak Dani sekarang? Aduh, lagi oke. Seperti biasa. Fendi kelihatannya seger hari ini. Enggak, ini ganggu gak Fendi? Enggak nih, ada apa nih maksudnya nih? Aduh, ini jadi kaget nih. Ini tuh seperti apa nih? Ada ini mau apa ya? Mau bercerita lah. Saya bercerita. Ada sedikit permasalahan yang lagi melanda nih. Saya mau kepada siapa saya harus bercerita gitu terkait masalah ini ya, terutama mungkin yang dulu kita satu kantor bekerja Pak Hendi, mungkin saya lah gitu. Dan saya pun tahu kapasitas Pak Hendi seperti apa, maka saya hubungi Pak Hendi sepertinya nih, kita harus bercerita dan mudah-mudahan dari obrolan ini saya dapatkan sesuatu yang positif gitu. Yang saya harapkan tuh seperti itu. Begini Pak Hendi, aduh kalau nggak ganggu nih agak sedikit panjang sepertinya saya akan bercerita nih. Nggak apa-apa. Apa nih? Tapi bener nih ya, nggak ganggu ya? Enggak. Karena semenjak kepindahan saya 2 tahun lalu nih Fendi ke tempat yang baru ya, ada hal yang hilang dalam apa ya, dalam jiwa mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Karena Pak Hendi tahu waktu kepemimpinan Pak Haji di sana kita kerja bareng dan mungkin boleh dikatakan saya ini ya bukan sombong ya, salah satu orang rajin lah di sana gitu kan, dengan totalitas dan loyalitas tentunya itu yang paling saya pegang. Dan hari ini Fendi nih, aduh maaf ya, ini berceritanya agak sedikit. Enggak, gimana nih? Ini saya tuh ada kemunduran dalam motivasi gitu, kemunduran dalam motivasi terutama untuk hadir di kelas Pak Hen. Ya, itu sebetulnya saya sendiri udah gimana ya, udah berusaha memperbaikinya sebetulnya gitu, tapi ini udah berjalan lama dan itu tidak menambah motivasi saya walaupun saya beberapa kali mencoba gitu. Ini intinya saya tuh jadi males Fendi lah katakanlah males ke kelas, males menunaikan kewajiban gitu. Untuk terutama tugas saya sebagai guru lah, itu tugas sebagai guru untuk mengajar atau mentransformasi, menuntun mereka untuk belajar di kelas gitu terutama. Dan itu udah lama gitu, sudah lama berlangsung gitu, dan ini
masalahnya sebetulnya dianggap sepele pun tidak, dianggap besar pun ya saya rasa nggak terlalu besar. Mungkin karena saya orangnya terlalu baperan atau gimana ya itu. Jadi yang saya rasakan untuk di tempat tugas kali ini ya saya tuh kurang serak, artinya dengan manajemen gitu Pak Andi. Kurang nyaman lah gitu di tempat baru ini saya bertugas tuh. Begitu Pak Andi. Aduh. Nah, makanya saya nih ya aneh lah, nggak seperti dulu gitu ya, Pak Dani. Saya tahu lah Pak Dani, kita karena pernah kerja bareng gitu ya. Dulu bagaimana dengan totalitasnya gitu ya. Kok mendengar seperti ini nih, akhir-akhir ini saya juga dengan tadi beberapa hal gitu yang disampaikan oleh Pak Dani, karena kurangnya motivasi, terus nggak seraknya dengan manajemen ya. Dengan manajemen mungkin di sini salah satunya mungkin pimpinan mungkin ya. Betul Pak Andi. Nah, Jadi gini Pak Andi ya. Jadi kalau saya sih gitu kan selalu, atau mungkin saya belum dewasa dalam menyikapi permasalahan atau gimana sih. Jadi selalu memimpikan kalaupun ada pemimpin gitu yang hadir di tempat kerja saya, mereka tuh inginnya mereka tuh menjelma jadi sosok yang sempurna gitu. Jadi leader yang baik, bisa mengarahkan saya dengan baik, terus mereka pun menjunjung transparansi lah di manajemennya gitu. Jadi artinya saya pribadi bukan money oriented ya orangnya, tapi dengan transparansi yang jelas mungkin kita pun bisa merasakan bahwa memang penyelenggaraan sebuah lembaga itu bisa mengalir dengan pada realnya gitu kan. Tapi selama ini kan saya nggak melihat gitu, nggak melihat semua yang saya inginkan dari figur-figur pimpinan yang hadir di tempat kerja saya hari ini gitu Pak Endi. Oke, gini. Oke ya, menurut Pak Dani nih, kalau boleh saya tahu ya, menurut Pak Dani ada nggak sih sosok gitu ya, sosok pimpinan yang menurut Pak Dani itu ideal gitu? Sebenarnya sosok pimpinan yang ideal itu menurut saya seperti ini loh gitu. Kalau boleh tahu seperti apa ya itu? Ada nggak sosok pimpinan yang ini menurut Pak Dani gitu? Kalau boleh saya tahu. Ya, saya sebetulnya pernah menemukan sosok seperti itu dan sampai hari ini itu selalu jadi catatan dan acuan dalam kinerja saya gitu. Terutama Pak Haji itu waktu kita dulu sama-sama kerja. Artinya gini Pak Yan. Jadi sewaktu dia memimpin saya gitu kan, Pak Hendi sendiri kan tahu saya orangnya seperti apa. Artinya saya itu orangnya bisa dikatakan rock and roll lah. Hari ini ya kali ini bisa pakai baju dinas, 2 jam kemudian bisa pakai baju lain. Jadi aduh, ya. Si Pak Haji ini gitu, Pak Haji ini bisa menaklukkan dan menundukkan dan bisa memposisikan saya itu, kamu sekarang di sekolah ini gitu loh. Porsi lu sebagai guru dan Anda harus bertindak sebagai guru dan sebagai ininya Anda tuh tugas dan kewajibannya harus ditunaikan dong, walaupun banyak kegiatan di luar, tapi profesional saya tuh emang diminta untuk hadir kala itu gitu. Beliau tuh bisa mengarahkan, bisa menuntun saya. Akhirnya semua potensi, semua kemampuan saya, semua totalitas saya, semua loyalitas bisa keluar dengan figurnya beliau gitu. Oke. Oke Pak Dan ya. Jadi Pak Dani dulu bisa enjoy gitu kan, bekerja ketika dulu waktu Pak Haji luar biasa gitu mungkin ya, Betul. tindakannya, terus yang Pak Dani harapkan itu ngena banget gitu.
dan Iya, betul Pak Andi. bisa merubah, dan meningkatkan motivasi waktu itu. Nah, kira-kira, eee, ada nggak sih hubungan gitu antara motivasi diri Pak Dani itu, kan namanya kepala sekolah ya, yang saya ketahui itu kan nggak selamanya ada di sebuah lembaga gitu, apalagi sekolah negeri gitu. Namanya Ya, kepala sekolah gitu kan, yang tanda kutip gitu kan, paling berapa lama sih gitu? iya iya iya. Jadi betul Pak Andi, jadi kepikiran saya juga sekarang tuh setelah ya obrolan kita nih, eee, ya saya menyadari ya akhirnya gitu Pak Andi, Mhm, saya tuh akhirnya menyadari mhm, kalaupun saya berharap atau mendambakan seorang figur yang perfect gitu, yang mhm, sempurna, sampai kapanpun mhm, sepertinya mhm, susah untuk mendapatkannya mhm, gitu kan, mhm, orang sesempurna yang dalam mhm, tanda kutip itu penilaian saya gitu kan. Akhirnya saya kepikiran bahwa semua ini kembali ke diri saya sepertinya Pak Hendi ya. mhm, Jadi, mhm, 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 eee, mulai dari diri sendiri bagaimana kita, bisa memperbaiki semuanya mhm, tanpa mungkin ya kita idealnya sih dapat pemimpin yang baik itu mhm, emang mau gitu, tapi mhm, kalau kita terus berharap dan ini berlarut-larut lama, mhm, sampai kapan kita mhm. tidak menunaikan kewajiban ya, Pak Hendy, ya? Iya, betul, betul, betul. Dan dan saya rasa sepertinya Pak Hendy, saya harus ini nih sekarang nih harus harus mulai dari diri saya nih untuk Mhm, 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 memperbaiki semuanya biar, apa ya, biar, ke depannya tugas dan kewajiban saya tidak diabaikan karena di sisi lain mungkin Pak Hendy ya, mhm, ada hak yang mhm, selalu kita mhm, mhm, dapatkan, mhm, tapi kewajibannya mungkin mhm, ya, dan itu bisa dosa ya Pak Hendy, dosa besar sepertinya mhm, ini ya, iya, dan iya, harus saya perbaiki sepertinya Pak Hendy ya. iya, luar luar biasa sebenarnya ini udah tadi yang sudah disampaikan sebenarnya, ini Pak Dhani sebenarnya udah tahu nih ternyata udah ini gitu ya, udah dengan kesadaran gitu yang tadi disampaikan sama Pak Dhani jadi nggak ada kaitannya dengan siapapun, tapi kata Pak Dhani tadi kesadaran ternyata gitu, Iya termasuk betul Pak Hendy, mhm, ini 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 terus terang saya terangsang dengan apa yang Pak Hendy sampaikan mhm, nih. Jadi saya tuh kepikiran bagaimana saya memperbaiki semua mulai dari diri sendiri mhm, dan tidak terlalu ketergantungan terhadap orang mhm, lain. Kalau mhm, mau berbuat baik ya kenapa mhm, harus nunggu perintah yang baik ya gitu ya. mhm, mhm, Jadi ya saya rasa eh, saya akan melakukannya mhm, dari mhm, dengan penuh kesadaran bahwa iya, kalau saya dapat hak tentu mhm. kewajibannya pun harus di Betul, apa, betul, Kak, betul, dituntaskan seperti itu. mhm, mhm. Nah, kira-kira ada nggak sih di dalam satu lembaga ya, di satu lembaga Pak Dani itu ada teman gitu, ataupun siapa yang bisa memperkuat hal itu ada nggak sih gitu? Tentunya tentunya ada Fendi, Mhm, tentunya ada mhm, teman-teman yang bahkan mhm, mungkin curhatan saya juga mhm, bagian dari curhatan teman-teman yang mhm, lain. mhm, Nanti, saya akan inilah mhm, berkolaborasi mhm, dengan rekan-rekan yang mhm, satu pemikiran ingin berubah, mhm, mhm, satu pemikiran ingin maju, dan mhm, kita mhm, akan berinovasi tentang hal-hal yang seharusnya mhm, kita atau wajib mhm, tuntaskan gitu, dan mhm, selama ini mungkin, eee, walaupun dituntaskan tidak optimal gitu atau enggak mhm, tidak maksimal gitu, mhm, dan nantinya, berusahalah berkomunikasi dengan baik dengan mhm, pimpinan pun, dengan mhm, tentunya ini, kayaknya sepertinya mhm, harus segera disampaikan biar 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 semuanya menyadari bukan hanya, mhm. saya saja mungkin, Fendi. Mhm, oke. Berarti, untuk meningkatkan motivasi diri Pak Dani yang sekarang
mulai melempem gitu ya, itu kira-kira apa saja tuh? Kalau saya boleh berevaluasi diri, mungkin ini satu hal kita harus meluruskan niat kembali ya. Meluruskan Jadi niat satu ya. hal saya akan luruskan niat kembali bahwa Mhm, kita ini lagi beribadah gitu, mhm, beribadah mhm, menuntun anak-anak didik kita lagi belajar. Yang kedua, meluruskan kolbu kita, hati kita bahwa mhm, ini ini adalah kewajiban bagi saya mhm, dikala kenapa hak saya harus saya tuntut mungkin. mhm, mhm, Mungkin langkah ketiganya kita berkolaborasi dengan mhm, rekan-rekan yang mhm, sepemikiran untuk maju mhm, dan di sana mungkin kita buka diskusi dan saling motivasi gitu. mhm, mhm, Terakhir saya juga akan berusaha ini menyampaikan kepada pimpinan, mhm, mungkin pimpinan harus selalu mengadakan evaluasi kinerja ya. mhm, Biar sisi lain walaupun agak sedikit keterpaksaan tapi mhm, eh, itu akan tumbuh motivasi untuk mhm. lebih baik dan lebih baik. Mungkin Pak Hendi itu aduh Enggak, luar enggak, luar biasa nih sebenarnya Pak Dhani ini udah luar biasa nih, malah malah saya jadi jadi mengingatkan saya sendiri sebagai sama-sama kita seperjuangan lah sebagai guru, nih bahkan aduh jadi berkeringat dan tumbuh energi baru sepertinya nih udah ngobrol ini. ya, Alhamdulillah nih aduh. Terima kasih Pak Hendi. Aduh, terima kasih banget. enggak, banyak-banyak hal juga saya dapatkan dari Pak Dhani gitu ya, Justru ya, ini saya dan bercerita begini karena saya lebih lebih percaya ke Pak Hendi yang kinerjanya luar biasa dan selalu ya istiqomah gitu. sama sajalah. Kita sharing gitu. Nah, kira-kira kita lain waktu saya pengen tahu juga nih kalau suatu saat saya lihat nih, ini perkembangan Pak Dhani Ya, nih ya, seperti ya, ya. apa gitu. Dan Nantilah semoga ini lagi suatu saat nanti. mudah-mudahan bisa bisa segera ya berubahnya Iya, bisa segera mhm, dan tentunya nanti saya akan minta lagi mhm, pemahaman-pemahaman Pak Hendi nih. Ya mhm. mudah-mudahan saya bisa melaporkan nih perkembangannya seperti apa dan ini jadi ilmu buat kita semua gitu kan. Iya ya, Ini iya, oke. pengalaman saya. Mhm. Pak Hendi, Gimana aduh nih? Enggak, ini perasaannya sekarang gimana nih? Sekarang mau gimana nih? yang tadinya mumet saya tuh sulit cari teman bicara karena kalau diceritakan ke ini takutnya ini malah jadi jelek ke saya ya. Tapi aduh dengan bercerita Enggak ke lah. Pak Hendi saya Mhm, mendapatkan sesuatu hal yang baru mhm. dan motivasi baru untuk kedepannya untuk Iya. berubah. Sekali lagi makasih Pak Hendi Sama-sama Pak Dhani, sama-sama, udah sama-sama. udah mau angkat telepon dari Mhm, saya. sama-sama. Salam buat keluarga Pak Hendi. Siap, 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 siap. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin, amin ya rabbal Terima alamin. kasih Pak Hendi. Terima kasih Ya, waktunya. Nanti saya siap. hubungi lagi ya. Oke, oke. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan dalam percakapan, komunikasi sudah mengalir dengan lancar. Mhm. Udah oke nih mah. Yang masih perlu diperbaiki dengan peranan kita sebagai coach terkadang terlalu aktif. Masih enggak sih? Perasaan enggak ya? Mmm, enggak, bahkan peran sebagai coach tadi, apa ya, mendengarkan dengan seksama. Pak Dhani tadi saya yang ngomong, Pak Dhani ya Yang masih mendengarkan perlu dengan sabar. diperbaiki, ditingkatkan. Yang perlu tingkatkan mah kayaknya poin-poin pertanyaan lebih tersusun Ah, lagi ya. iya, iya, benar, benar, benar. Poin poin Apa? pertanyaan, benar, benar. Poin pertanyaan lebih tersusun lagi ya. Tapi emang terkadang gini ya, ketika pas pelaksanaan itu kadang-kadang pertanyaan itu muncul itu karena ada apa sih riak-riak yang muncul dari coaching-nya itu apa Iya, sih kan itu sebenarnya kan sebetulnya nggak kan bisa nggak bisa kita walau ya uh, walaupun kita punya alur mm, Tirta nih, alur mm, Tirta dengan tujuan, mm, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, betul. mm, Susunannya seperti itu. Tapi kan yang Tirta juga diartikan air di sana mengalir. Namanya ngalir, komunikasi, ya, mm, yang mm, saya dapat nih. Jadi mm, yang namanya komunikasi kalau
terlalu berpatokan juga tidak mengalir, akhirnya ujungnya bakal seperti BAP polisian. Makanya ya wajar lah gitu. Cuma mungkin pertanyaannya, poin-poinnya harus lebih pas lagi untuk ininya, biar tersusun rapih lah. Kalau enggak, buat kalimat pertanyaannya yang lebih dalam kalimatnya tidak belibet gitu Pak Andi ya. Pertanyaan dan penyusunannya poin pertanyaan lebih tersusun lagi. Poin pertanyaan dan penyusunan kalimatnya lebih ditingkatkan lah ya.